Kayaknya baru kemarin deh unboxing Infinix Note 12 2023. Dan gak pakai lama, udah ada seri baru lagi aja nih. Tapi kalau kemarin untuk kelas mid-range, kali ini Infinix ngeluarin seri Hot 20i ini untuk meramaikan smartphone kelas entry level di penghujung tahun ini. Dengan harga yang sangat ramah di kantong, apakah HP ini masih worth dan layak untuk dibeli? Biar nggak kelamaan, yuk langsung kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya masih ciri khas Infinix banget, dengan hanya nama seri bagian depan dan beberapa selling point di bawahnya. Di samping dusnya juga nama serinya lagi. Di atas tulisan Infinix, dan di bawah ada kode IMEI, serial number, dan varian warna blacknya. Baru di belakang dus ada spek dan fitur yang lebih lengkap lagi, yang langsung kita bahas saja sekalian. Begitu pertama dibuka, langsung terlihat unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Di balik kertas pembatas ada pin SIM tray, lalu ada buku manual dan kartu garansi, dapat hardcase berbahan mica yang cukup elastis, adapter charger 10 watt, dan terakhir kabel data yang masih bertipe micro. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal ketika lihat desain bodi belakangnya sih udah kelihatan banget ya kalau HP ini memang kelas entry level. Build quality-nya juga terasa banget bagian kopong kalau diketuk kayak gini. Terus finishing glossy-nya juga bikin mudah ninggalin bekas sidik jari. Di samping kanan ada tombol volume dan power. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka triple slot untuk dual SIM dan micro SD. Di atasnya polos. Baru di bawahnya ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Infinix Hot 20i. Pakai interface XOS versi 10 yang berbasis Android 12. Dari about phone juga langsung terlihat kalau HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G25 yang dipadukan dengan RAM 4GB yang bisa di-up hingga 7GB. Serta memori internal sebesar 128GB nya ini saat pertama kalinya lagi ini baru terpakai sekitar 13% atau 17GB untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Bezel samping layarnya sendiri masih terlihat agak tebal, khususnya bagian dagunya nih yang paling terasa ketebalannya. Layar berukuran 6,6 inch-nya ini beresolusi HD+, dengan panel IPS yang memiliki tingkat kecerahan mencapai 500 nits. Kualitas layarnya juga sudah cukup oke untuk kebutuhan harian yang standar. Buat nonton YouTube gini juga udah enak. Cuma sayang untuk speakernya masih bertipe mono. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Kalau untuk pilihan menu di kameranya tergolong simple dan kurang lengkap ya, namun sudah mencukupi untuk kebutuhan casual fotografi yang standar. Kamera utamanya sendiri berukuran 13 megapiksel yang didukung dua buah lensa QVGA untuk urusan bokeh dan AI kameranya. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 8 megapiksel yang didukung LED flash. Asalkan dalam kondisi cukup cahaya, hasil jepretannya sudah cukup oke untuk sebuah HP di harga 1 jutaan. Untuk perekaman videonya juga terasa biasa karena belum ada fitur stabilizernya dan hanya mentok di 1080p 30fps. Hai guys, jadi untuk kamera belakangnya kita set di 1080p. Hai guys, untuk kamera depannya aku set di 1080p dan ini di sekitar jam 3 sore. Memang gak terlalu panas ya, jadi kalian bisa lihat juga gimana cahayanya. Aku arahin ke atas. Oke, aku jalan lagi ya. Kalian juga bisa lihat kestabilannya kayak gimana. Komen di bawah ya. Menggunakan chipset sekelas MediaTek Helio G25, performanya sudah terasa biasa ya. Saat dites pakai Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 100 ribuan.
Untuk Geekbench 5 tesnya juga terasa kurang mumpuni untuk saat ini. Jadi dengan skor segitu, jelas HP ini kurang cocok untuk kinerja yang berat. Saat saya tes buat mainin game PUBG Mobile, ternyata masih bisa dapetin settingan balance medium. Gameplaynya masih terasa playable meskipun tetap bakal frame drop di momen tertentu. Kalau kalian player Giro, jelas bakal skip HP ini karena emang gak support sama sekali. Suhu panas HP juga cuma terasa anget dan tidak begitu panas. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 7% dan suhu panas HP mencapai 41 derajat Celcius. Paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini, bisa dipaksa setir rata kanan dan tetap masih playable. Bisa menampilkan efek animasi yang maksimal walau ketika war berlangsung dan tiap hero-nya mengeluarkan skill. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 6% dengan suhu panas HP maksimal di 40 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 7%. Terus tes PC Mark-nya bisa mendapatkan screen on time mencapai 14 jam 44 menit, yang tergolong awet dan oke juga nih efisiensi dayanya. Namun sayangnya kapasitas baterai 5000 mAh-nya hanya mendukung pengisian cepat 10 watt, jadi harus butuh waktu lama untuk mengisi dayanya hingga 100%. Untuk keamanannya, HP ini punya sensor jari yang ditempatkan di bodi belakangnya, yang responsif dan punya tingkat akurasi yang cukup akurat. Terus HP ini juga punya fitur face unlock yang juga punya respon yang gak kalah cepet loh guys. Kesimpulannya, untuk sebuah HP entry yang bakal dijual dengan harga 1,4 jutaan, Infinix Hot 20i ini memang bisa jadi pertimbangan untuk yang nyari HP entry yang cukup bisa diandalkan. Kenapa bisa saya bilang cukup? Karena meski tergolong seri baru, ternyata tidak banyak hal baru yang bisa kita temukan di HP ini. Mulai dari chipset, fitur kelas entry yang standar dan masih menggunakan colokan bertipe micro, tentunya bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh. Jadi gimana guys menurut kalian tentang seri baru dari Infinix Hot 20 ini? Coba tulis opinimu di kolom komentar ya. Buat yang tertarik untuk membeli, rekomendasinya sih beli pas harga flash sale-nya aja. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.